Baik, perkenalkan nama saya Clara Nikita dengan NIM 10291031. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan cara pengambilan darah vena. Nah, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita memakai APD minimal tuh handscoon, dan di sini saya juga pakai masker. Kemudian pertama kita akan mencari vena terbesar dan yang paling terlihat di lengan pasien. Jika tidak terlihat, kita bisa melakukan perabaan dengan cara meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian kita akan memasang tourniquet di atasnya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat vena mana yang paling besar dan paling menonjol. Nah, setelah itu kita akan melakukan asepsis menggunakan alkohol 70%. Setelah melakukan asepsis ini tidak boleh dipegang lagi karena untuk menjaga kesterilan. Nah, setelah itu kita akan melakukan penusukan. Kemudian kita akan melakukan penusukan di sini. Nah, kita harus membuka jarum di depan pasien dan mengatakan bahwa ini baru ya Pak, ini baru ya, untuk meyakinkan bahwa jarum ini merupakan jarum yang baru. Nah, untuk melakukan penusukan, kita jangan langsung menusuk di venanya langsung, meyakinkan bahwa kita harus menusuknya itu sekitar 0,5 sampai 1 cm di bawah vena. Nah, di situ kita akan melakukan penusukan. Sebelum kita melakukan penusukan, kita harus minta izin dulu terhadap pasien. Kita bisa bilang, sekarang saya akan melakukan penusukan ya Pak. Nah, kemudian kita akan melakukan penusukan. Nah, kemudian kita akan mengambil darah secukupnya. Nah, untuk tourniquet, ini boleh dilepas, boleh enggak. Cuman kalau misalnya untuk pemula, sebaiknya jangan dilepas agar jarumnya itu nggak kemana-mana, tapi tetap di satu posisi seperti itu. Nah, kemudian untuk saat mau melepaskan, kita akan mengambil kapas kering, kemudian kita akan menaruh di atasnya dan memberi tekanan sedikit. Baru setelah itu kita akan copot jarumnya. Setelah kita copot jarumnya, kemudian kapas ini akan kita beli plester seperti itu. Baik, sekarang saya akan melakukan pengambilan darah kapiler. Nah, pertama-tama memastikan bahwa kita menggunakan APD terlebih dahulu, minimal handscoon dan masker. Kemudian kita akan melakukan pengambilan darah kapiler itu di jari ketiga sampai di jari ketiga atau keempat pasien. Nah, kemudian kita akan melakukan asepsis menggunakan alkohol 70% di daerah yang akan kita tusuk, misalnya di jari ketiga gitu. Nah, saat melakukan penusukan juga kita harus memastikan bahwa penusukan ini dilakukan dengan cara memotong atau tegak lurus. Nah, kita tuh jangan melakukan penusukan tuh dengan sejajar, itu nggak boleh. Nah, pada saat mau melakukan penusukan, kita juga harus minta izin. Kita bilang, sekarang saya akan melakukan penusukan ya Pak, kayak gitu. Kemudian kita melakukan penusukan. Nah, setelah itu darah pertama akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian darah kedua yang akan kita ambil. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara agak dipijit-pijit juga, agak dipijit-pijit pelan gitu biar keluar, tapi jangan dipijit kenceng-kenceng. Nah, setelah kita mengambil darahnya, udah keambil. Setelah itu kita akan mengambil kapas kering, kemudian kita akan taruh, dan kemudian kita akan taruh plester seperti itu. Baik, sekarang saya akan melakukan hitohematokrit. Nah, pertama-tama kita akan menyediakan pipa hematokrit terlebih dahulu, kemudian darah, kemudian wax atau lilin, kemudian sentrifuge. Nah, pertama-tama kita akan mengambil darah dengan cara diginiin dulu, kemudian kita akan mengambil pipa yang pertama, kemudian kita akan mengambil darah. Nah, caranya itu dimiringkan seperti ini, kemudian kita akan mengambil darah. Itu kita akan mengambil darah ini sampai tabungnya itu terisi sekitar 3/4. Nah, setelah kita ambil, kita akan menaruh di wax atau lilin dengan cara diputar seperti ini. Kemudian kita akan melakukannya di pipa yang satu lagi juga, dibiringkan seperti ini. Kemudian kita akan mengisi sampai 3/4 tabung penuh. Setelah itu kita akan masukkan ke wax atau lilin, diputar seperti ini, kemudian taruh juga. Nah, di sini juga kita akan membutuhkan grafik mikrohematokrit sendiri. Nah, setelah
setelah kedua pipa ini kita ada sampel darah dan sudah di wax kelilin, kita akan masuknya ke centrifuge. Nah, dengan cara itu dengan cara meletakkan itu bagian yang kena lilin itu pada bagian karetnya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian ditutup yang rapat, kemudian tutup centrifuge-nya. Kemudian kita akan menunggu sekitar 5 menit sampai ininya tuh berhenti berputar, itu dengan kekuatan sekitar 12.000 rpm. Nah, setelah 5 menit selesai, ini sudah terputar. Kemudian kita akan menunggu lagi selama 5 menit. Jadi di total kita akan menunggu 10 menit setelah ini semua selesai. Nah, setelah itu kita akan membuka. Kita akan mengambil sampelnya. Tutup lagi. Nah, kemudian itu akan ada sel darah. Dan sel plasma darah di atasnya. Nah, setelah itu kita akan membacanya itu dengan cara meletakkan di atas grafik mikrohematokrit itu dengan cara tegak lurus. Kita akan taruh secara tegak lurus. Kemudian sel darahnya itu di bagian bawah dan plasma darahnya itu di bagian atas. Kemudian nanti tuh di antara plasma darah dan sel darah itu ada garis yang akan memisahkan antara sel darah dengan plasma darah. Nah, garis ini tuh bisa ditarik ke kanan ke kiri. Kemudian hasilnya itu nanti hasil dari perhitungan itu akan dibaca dengan persen kayak gitu. Baik, sekarang saya akan melakukan perhitungan leukosit. Pertama-tama itu yang kita butuhkan adalah darah, kemudian larutan pengencer atau outer, 1 set hemososiometer berisi kamar hitung, kaca penutup, pipet leukosit dengan biji putih dan penghisapnya, kemudian mikroskop. Nah, pertama-tama kita tuh akan mengambil darah dengan cara sedikit diputar seperti tadi. Kemudian kita akan mengambil darah dengan pipet yang dipasangkan alat penghisap. Nah, kita akan mengambil darah itu sebanyak 0,5. Kemudian setelah kita mengambil darah, pipet itu yang sisa dari darahnya itu akan dibersihkan, kita dihapus atau dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengambil larutan pengencer sampai ke angka 11, kemudian lepaskan alat penghisap dan melakukan hemogenesis. Gitu. Setelah kita mencampurkan larutan encer itu dengan darah, kemudian kita akan menuangkan 2-3 tetes dari darah itu di kamar hitung, siapkan kamar hitung. Kemudian kita akan meneteskannya ini dengan cara membersihkan kamar hitung terlebih dahulu. Setelah itu meneteskan darah pada kamar hitung ini tuh secara perlahan di pinggirnya aja, kayak gini. Nah, setelah itu setelah kita menaruh sampel darahnya itu di kamar hitung, kita akan melihatnya di mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara melakukan perhitungan LED. Alat yang kita butuhkan itu adalah ada tabung Westergen, kemudian pipet volumetrik, kemudian ada ball filler, kemudian sparatus Westergen. Kemudian bahannya sendiri itu ada darah EDTA, kemudian larutan sitrat. Nah, pertama-tama itu kita akan mengambil larutan sitrat menggunakan pipet volumetrik terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengambil darah itu sekitar 0,5 cc. Nah, setelah kita mengambil larutan sitrat, kita akan mengambil darah yang telah homogenisasi terlebih dahulu dengan perbandingan 4:1 dengan larutan sitrat yang tadi. Berarti kita akan mengambil darah itu sebanyak 2 cc. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam botol penampung yang sudah ada larutan sitratnya. Darahnya itu akan dimasukkan ke botol penampung yang sudah ada sitratnya. Kemudian itu akan kita aduk atau diputar dengan dimasukkan ke dalam tabung Westergen itu sendiri. Nah, setelah itu untuk pemasangan ball filler dan tabung Westergennya sendiri itu, untuk pipet jangan sampai salah. Pastikan angka 200 yang di bawah, angka 0 yang di atas. Berarti pastikan 200 yang di bawah, kemudian 0 yang di atas. Nah, setelah itu kita akan mengambil larutan darah hingga mencapai angka 0. Kemudian letakkan pada asparatus Westergen dengan cara ditegakkan agak ditekan, pas naruh itu ditegakkan dan agak ditekan sampai angka 0. Kemudian setelah tersimpan di asparatus Westergen, kita tunggu hingga 1 jam. Setelah kita tunggu hingga 1 jam, nah kemudian kita akan melihat hasilnya. Kemudian hasil itu kita akan melihat hasil penurunannya. Nah, hasilnya ini akan dibaca dengan satuan milimeter per jam.
seperti itu. Sekian, terima kasih.